Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 kelas 6B Sistem Informasi dengan anggota saya sendiri Zia Hasaryani, dan Kurniawan, dan juga menerima Prihatin dengan mata kuliah di Sistem Informasi dengan dosen mengampu yaitu Ibu Megawati SKM MP. Jadi di sini kami akan membahas mengenai resume buku yang berjudul COVID-19 Introduction and Methodology. Mereka paparan bab pertama sampai bab keempat ini akan dipaparkan oleh Dr. Kurniawan kepada Dr. Kurniawan dan silakan. Baik, untuk bagian yang pertama itu ada tata kelola perusahaan informasi dan teknologi. IT ini adalah untuk manajemen risiko perusahaan dan penciptaan nilai fokus khusus pada tata kelola informasi dan teknologi perusahaan. Nah, di sini ada konteks tata kelola perusahaan di bidang informasi dan teknologi. Ada 3 bagian. Jadi 3 bagian ini bersifat kompleks dan beragam. Manfaat tata kelola informasi dan teknologi. Ada 3 bagian. Yang pertama itu ada realisasi manfaat. Yang kedua itu optimalisasi risiko. Dan yang terakhir optimalisasi sumber daya. COVID sebagai kerangka tata kelola IT. COVID tahun 2019 telah membangun dan mengintegrasikan lebih dari 25 tahun pembangunan di bidang tersebut. Jadi, sejak berdirinya komunitas audit ini, COVID telah berkembang menjadi kerangka tata kelola dan manajemen IT yang luas dan komprehensif. Dan sini ada penjelasan mengenai COVID. COVID adalah kerangka tata kelola dan pengelolaan informasi dan teknologi perusahaan. Kerangka COVID ini ada 2 bagian. Yang pertama itu ada tata kelola. Pengelolaan untuk bagian kedua itu ada audiens yang dituju. Nah, target audiens COVID ini adalah pemangku kepentingan IT dan pemangku kepentingan tata kelola. Pemangku kepentingan ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu ada internal yang berisi manajemen TI, manajemen bisnis, dan manajemen risiko. Untuk bagian yang eksternal ada regulator, mitra bisnis, dan yang terakhir vendor TI. Untuk bagian yang ketiga itu ada prinsip COVID. Prinsip COVID ini berdasarkan 2 prinsip. Yang pertama itu menggambarkan persyaratan inti asisten pemerintahan untuk informasi dan teknologi perusahaan. Yang prinsip kedua untuk kerangka tata kelola yang digunakan untuk membangun sistem tata kelola perusahaan. Prinsip kerangka tata kelola. Yang pertama, kerangka tata kelola harus didasarkan pada model konseptual. Yang kedua, kerangka tata kelola harus terbuka dan fleksibel. Dan yang terakhir, kerangka tata kelola. Bagian keempat, sistem dan komponen tata kelola. Komponen adalah faktor-faktor yang secara individu dan kolektif berkontribusi terhadap berjalannya sistem tata kelola perusahaan atas IT dengan baik. Nah, komponen ini terdiri berbagai jenis. Yang pertama itu ada proses. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, prinsip kebijakan dan kerja kerja. Yang keempat, informasi, budaya, etika, dan perilaku. Dan yang keenam, orang, keterampilan, dan kompetensi. Dan yang terakhir ada layanan infrastruktur dan aplikasi. Area fokus itu menguraikan topik, domain, atau isu tata kelola tertentu yang dapat diatasi melalui kumpulan tujuan tata kelola dan pengelolaan serta komponennya. Contohnya itu ada keamanan siber, transformasi digital, komputasi awam, privasi, dan DevOps. Faktor desain. Faktor desain ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan sistem tata kelola suatu perusahaan dan menempatkannya dalam keberhasilan dalam penggunaan IT. Faktor desain ini mencakup berbagai kombinasi. Yang pertama itu ada strategi perusahaan. Yang kedua, tujuan perusahaan, mendukung strategi perusahaan, profil risiko perusahaan dan permasalahan terkini terkait IT, dan masalah terkait IT, landscape ancaman, persyaratan kepatuhan, dan yang terakhir itu ada peran TI. Nah, ini adalah rangkaian sasaran. Di sini ada tujuan perusahaan, kumpulan sasaran perusahaan beserta jumlah metriknya. Baiklah, bab 5 sampai bab 7 akan saya paparkan. Ini yang dimana bab 5 adalah tujuan tata kelola dan manajemen COVID. Tujuan. Pada bagian model inti COVID disajikan termasuk 40 tata kelola dan manajemen tujuan, yang dimana menentukan seluruh tujuan tata kelola dan pengelolaannya. Bab 6. Manajemen kinerja di COVID. Definisi. Manajemen kinerja merupakan bagian penting dari tata kelola dan sistem manajemen. Manajemen kinerja mewakili istilah umum untuk semua kegiatan metode. Berikutnya yakni prinsip manajemen kinerja COVID. Yang pertama harus mudah dipahami dan digunakan. Kedua, harus konsisten dan mendukung model
aktual COVID. Yang ketiga, harus memberikan hasil yang dapat dipercaya, dapat diolah dan relevan. Yang keempat, harus fleksibel. Yang kelima, harus mendukung berbagai jenis penilaian. Berikutnya yakni ikhtisar manajemen kinerja COVID. Yang pertama, aktivitas proses dikaitkan dengan tingkat kemampuan. Yang kedua, jenis komponen tata kelola dan manajemen memiliki tingkat kemampuan yang ditentukan untuk mereka dalam panduan masa depan. Yang ketiga, yakni tingkat kematangan dikaitkan dengan area fokus. Berikutnya adalah mengelola kinerja proses. Yang pertama, tingkat kemampuan proses. Tingkat kemampuan proses ini dimulai dari 0 sampai 5. Berikutnya yakni kegiatan proses pemeningkatan. Ada beberapa metode formal yang mengarah pada sertifikasi independen menggunakan serangkaian peringkat benar, lulus atau gagal. Metode yang kurang formal lebih baik dengan rentang penilaian yang lebih luas. Tingkat kematangan dikaitkan dengan area fokus, yaitu kumpulan tujuan tata kelola dan pengelolaan dan komponen yang mendasarinya. Manajemen kinerja struktur organisasi. Untuk kriteria, sejumlah subkriterianya adalah yang pertama, keberhasilan pelaksanaan praktik proses. Berikutnya adalah keberhasilan penerapan sejumlah praktik. Berikutnya adalah keberhasilan penerapan sejumlah praktik manajemen struktur organisasi. Sedangkan untuk proses, tingkat kemampuan yang rendah memerlukan pemenuhan sebagian dari kriteria tersebut, dan kemampuan yang lebih tinggi tingkatnya memerlukan semua kriteria untuk dipenuhi. Berikutnya adalah manajemen kinerja item informasi. Komponen item informasi untuk sistem tata kelola itu kurang lebih setara dengan proses kerja produk seperti yang dijelaskan dalam kerangka COVID. Nah, dalam manajemen kinerja item informasi ini ada 3 kriteria prioritas. Yang pertama adalah Nikiki. Kedua adalah konstekstual. Berikutnya adalah keamanan pribadi atau stabilitas. Berikutnya adalah manajemen kinerja budaya dan perilaku. Untuk komponen tata kelola budaya dan perilaku harus dimungkinkan untuk mendefinisikan serangkaian tujuan yang diinginkan. Berikutnya bab 7 yakni merancang sistem tata kelola yang disesuaikan. Ini ada dampak culture design yang dimana ada 3 jenisnya, yaitu pengelolaan objektivitas prioritas dan tingkat kemampuan. Yang kedua itu komponen variasi, dan yang ketiga spesifik area fokus. Berikutnya ini ada tahapan dan langkah-langkah dalam proses desain. Yang pertama itu memahami perusahaan, konteks dan strategi. Yang kedua itu menentukan inisial ruang lingkup pemerintahan sistem. Yang ketiga adalah sempurnakan ruang lingkup pemerintahan sistem. Yang keempat adalah simpulkan pemerintahan desain sistem. Sekian dari saya. Bab 8 sampai bab 10 akan dipaparkan oleh Medana Platiningrum. Pada mana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada capture harapan, yakni menerapkan tata kelola IT perusahaan. Nah, adapun panduan implementasi COVID, yang mana panduan implementasi COVID 2019 ini menekankan pentingnya melihat tata kelola IT sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan. Implementasi COVID, yang pertama, what are the driver? Ya, where are you? We know. Lalu, where do we want to be? Yakni lalu, what needs to be done? How do we get there? Did we get there? Ya, lalu yang terakhir ada how do we keep the momentum going? Yakni, nah, selanjutnya ada capture rapat 9, yakni memulai dengan COVID atau membuat kasus. Nah, di sini terdapat kasus bisnis, yakni ringkasan dari kasus bisnis tersebut menyajikan bahwa tentang Acme Corporation, yakni sebuah perusahaan multinasional besar dengan berbagai unit bisnis yang tersebar di beberapa negara. Tim manajemen eksekutif pusat perusahaan ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi informasi atau IT di seluruh perusahaan dengan menerapkan pendekatan Enterprise Government of IT, yakni EGIT. Kemudian selanjutnya ada executive summary, yakni Acme Corporation sedang merencanakan program Enterprise Government of IT, yakni EGIT, berdasarkan COVID untuk meningkatkan penggunaan IT di seluruh perusahaan sambil mengelola risiko. Lalu background atau latar belakang. EGIT adalah bagian penting dari tata kelola perusahaan Acme Corporation, fokus pada kinerja IT dan manajemen risiko. Setiap unit bisnis bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan EGIT dan melaporkannya tahunan kepada Komite Risiko Dewan Direksi. Lalu business challenge. Nah, karena sifat IT ini meresap dan melaju perubahan teknologi, kerangka kerja yang andal diperlukan untuk mengendalikan lingkungan IT secara memadai dan menghindari kesenjangan kontrol yang dapat mengekspos perusahaan terhadap risiko yang tidak dapat diterima. Nah, saat ini tidak ada pendekatan atau kerangka kerja yang konsisten untuk Enterprise Government of IT atau EGIT di seluruh grup perusahaan. Tingkat adopsi praktik baik berkaitan dengan EGIT bervariasi di antara unit bisnis. Oleh karena itu, tujuan program EGIT adalah meningkatkan kemampuan proses dan kontrol IT di setiap unit bisnis. Nah, adapun solusi yang diusulkan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, program implementation. Ini yang ketiga, ruang lingkup program. Keempat, metodologi dan penyelarasan program. Program kelima, hasil program. Yang keenam ada resiko program, yakni 7 ada pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, 8 analisis biaya dan manfaat. Ada capture 10, yakni COVID dan standar lainnya.
Adapun prinsip panduan, salah satu prinsip panduan yang diterapkan selama pengembangan COVID 2019 ini adalah mempertahankan posisi COVID sebagai kerangka payung. Ini berarti bahwa COVID terus menyelaraskan dengan sejumlah standar kerangka kerja atau peraturan yang relevan. Baik, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.